kami berseru kepadamu, kami memohon kepadamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan masamu, damailah, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, sembuhlah, sembuhlah Indonesiaku, sembuhlah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, sembuhlah Indonesiaku, sembuhlah, sembuhlah, sembuhlah Indonesiaku, sembuhlah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, sembuhlah Indonesiaku. Terus berkata kami, imam kami, sembuhlah, sembuhlah Indonesiaku, sembuhlah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, sembuhlah Indonesiaku, damailah, damailah, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi,
hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Berikan syafaat-syafaat kami Tuhan. Kami mau terus berdoa sampai kami boleh melihat terobosan itu terjadi Tuhan. Perkara-perkara yang dahsyat ini Tuhan lakukan dan kerjakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang adanya sebagaimana hari-hari ini Bapa. Biar kami terus berharap hanya kepada-Mu, bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang sedang nanti-nantikan saatnya. Oh, dan menyatakan kuasa kasih-Mu atas bangsa ini. Kau yang akan bangkit dan menyayangi Sion, akan bangkit dan menyayangi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur anugerah-Mu yang nyata atas bangsa ini sampai hari-hari ini. Bangsa kami masih tetap ada sebagaimana adanya, dan kami percaya kekuatan Tuhan akan terus menopang bangsa ini, dan bangsa ini akan terus melangkah maju di dalam rencana Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang ada Tuhan, kami berdoa biar tidak ada yang putus pengharapan, tidak ada yang kecewa atau tawar hati, tapi semuanya boleh terus memandang Tuhan, berusaha memandang Engkau Tuhan Yesus, berpikiran positif dalam segala keadaan dan kenyataan yang ada Tuhan Yesus. Terus memandang Engkau dari kacamata kebenaran itu. Engkau tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk atas umat-Mu yang terus berserah dan berharap kepada-Mu. Walaupun mungkin kadang-kadang kami belum mampu melihat kebaikan Tuhan lewat kenyataan-kenyataan yang ada, kita percaya kami untuk mempercayai Tuhan bahwa suatu waktu Tuhan akan menyatakan kedahsyatan yang luar biasa itu, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan umat-Mu Tuhan Yesus pada waktu yang tepat, di mana Engkau terus membawa kami bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala perkara yang ada. Lagi kami terus bawa bangsa negara kami Tuhan, Merauke sampai Sabang, Miangas Talau sampai Timur Kupang Tuhan. Lawatan kasih karunia untuk negeri kami Tuhan, untuk Indonesia Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kemuliaan Allah seperti air yang menutup dasar samudra itu boleh menjadi bagian atas bangsa kami Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui presiden yang ada, Bapak Joko Widodo Tuhan, akan terus menopang, menolong pemimpin kami ini. Beri kekuatan, beri hikmat, marifat untuk terus melakukan perkara-perkara yang baik Tuhan Yesus, arah-arah yang baik. Mana Tuhan Yesus, orang-orang atau bagian-bagian komite penanganan daripada COVID-19 dan percepatan ekonomi Tuhan Yesus, dan setiap mereka yang diberi tanggung jawab untuk melakukan terobosan-terobosan yang berkenaan dengan pandemi yang ada Tuhan. Engkau terus beri hikmat dan marifat, kemampuan yang daripada Tuhan. Segala sesuatu boleh running well di dalam nama Tuhan Yesus, boleh terus bergerak ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kenyataan yang dilaporkan yang ada Tuhan hari-hari ini, kami lebih mempercayai bahwa Tuhan kami memegang kendali dan dapat melakukan perkara yang baik untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan terus memberkati uji klinis daripada vaksin yang terus digodok Tuhan. Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu, biar segala sesuatu boleh lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan, hingga dapat diproduksi Tuhan vaksin yang baik untuk bangsa Indonesia Tuhan. Di akhir tahun, di awal tahun depan, dan semuanya boleh terus ada dalam anugerah Tuhan. Engkau menolong mereka-mereka yang terus melakukan uji klinis itu, yang terus melakukan bagian-bagian untuk patennya daripada vaksin ini benar-benar tercapai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Akan keberadaan daripada Pemprov DKI, dia
khususnya mereka yang memiliki disiplin ilmu, untuk mereka boleh mengulurkan tangan mereka membantu orang-orang yang memerlukan bantuan hari-hari ini, khususnya mereka yang dirawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah serahkan semuanya kepadamu Tuhan Yesus. Dan biar setiap kami, apapun bagian kami, kami terus menyokong pemulihan lebih lagi atas bangsa kami, atas negeri kami, atas kota kami. Dengan apapun yang dapat kami lakukan sebagai warga, berikan kerendahan hati untuk tetap dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan maksimal, dengan baik Tuhan Yesus, sehingga tidak banyak orang yang terpapar, tidak banyak orang yang menjadi korban Tuhan Yesus kadang-kala karena kearoganan sikap yang tidak mau patuh pada peraturan, pada sesuatu yang mudah dilakukan itu sendiri. Engkau menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar semuanya boleh berkesinambungan ke arah yang lebih baik, kesadaran daripada masyarakat yang ada Tuhan Yesus. Banyak yang kehilangan orang-orang yang dikasihi Tuhan, banyak mereka yang terpapar Tuhan dalam nama Yesus. Itu biar berikan belas kasihan bagi setiap kami, masyarakat Jakarta khususnya yang masih sehat, yang masih bisa beraktivitas, untuk benar-benar memiliki empati, memiliki hati untuk mereka yang terpapar. Dengan kami terus menjalankan kehidupan protokol kesehatan yang baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menolong Tuhan, berikan kasih, berikan cinta itu yang tulus untuk kami dapat melakukan bagian-bagian kami dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Kami juga terus menolong aparat yang terus berjaga-jaga, mengingatkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan. Benar-benar mereka boleh bertugas dengan baik, mengingatkan masyarakat untuk patuh pada setiap peraturan-peraturan yang ada, khususnya di tempat orang berkumpul Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya boleh membawa hasil yang baik Tuhan. Akan memasuki PSBB lanjutan Tuhan Yesus, 14 hari ke depan dilanjutkan di kota kami. Biar benar-benar ada hasil yang signifikan terjadi, ada sesuatu yang baik terjadi Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, atas kota kami yang juga membawa dampak kepada seluruh bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah serahkan semuanya kepadamu. Akan Tuhan di masa-masa sosialisasi untuk Pilkada 9 Desember yang akan datang, biar daerah-daerah yang melakukan pemilihan benar-benar boleh melakukan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Kalau hari ini sudah ditentukan pasangan calon nomor mereka Tuhan, biar ke depan semuanya boleh berkesinambungan, boleh baik-baik saja Tuhan. Biar tidak ada pengerat massa dan tidak menjadi tempat penyebaran daripada virus-virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sadarkan Tuhan, Engkau menolong pemerintah KPU khususnya sebagai penyelenggara daripada Pilkada ini, benar-benar dapat melakukan amal yang harus dilakukan di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah serahkan semuanya kepadamu. Kami juga terus mempersyafaat untuk Papua khususnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar keamanan terjadi di sana, keadaan yang kondusif terjadi di sana. Kami terus berkatakan shalom yang daripada Tuhan untuk Papua dan sekitarnya, sehingga segala sesuatu yang coba-coba dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang coba-coba mengadu domba masyarakat dengan TNI dan apapun itu bentuknya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan aparat di sana untuk memiliki hati yang mengayomi masyarakat Papua dengan segala keberadaan mereka, memiliki kesabaran untuk menjadi kepanjangan tangan pemerintah, mengasihi Papua, mengasihi orang-orang di sana dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus penembakan pendeta Jeremias itu dapat terus diusut tuntas Tuhan,
sehingga boleh memberi kelegaan kepada warga gereja di sana, masyarakat di sana khususnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang mulia. Berkat atas bangsa kami Indonesia, kami terus memperkatakan keamanan terkendali. Oh, keadaan politiknya terkendali, semuanya dalam keadaan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pun mau bersyafaat untuk alam di bangsa ini Tuhan. Oh, biar setiap prediksi daripada Tuhan Yesus pada meteorologi dan klimatologi itu benar-benar dapat diantisipasi. 1 bulan ke depan cuaca ekstrim musim pancaroba benar-benar dapat disikapi dengan baik untuk masyarakat yang ada, khususnya masyarakat di daerah-daerah yang rawan bencana daripada hujan dan daripada tanah longsor, banjir bandang dan lain sebagainya. Kami terus berawat-awat dan terus berdoa, mengandalkan Engkau dan terus percaya bahwa Tuhan menjadi penolong setiap kami yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Berkat-Mu juga atas Badan Pekerja Harian Tuhan BPH GBI, Engkau terus memberkati Tuhan Pak Rubin Adi Abraham sebagai Ketua Umum Tuhan, Pak Yosafat Mesbah sebagai Sekretaris Umum Tuhan. Engkau memberkati agar setiap mereka sebagai bagian-bagian yang terus bekerja untuk pelayanan yang ada. Bapa, Engkau memberkati untuk Tuhan Yesus acara jubileum Tuhan 50 tahun sinode ini Tuhan. Satu kurun waktu yang tidak mudah. Aku boleh melihat penyertaan Tuhan sampai saat ini, dan Engkau akan terus menolong Bahtera GBI untuk terus ada dalam rencana Tuhan sampai rencana-Mu digenapi Tuhan. Ada banyak angin badai, ada banyak tantangan, gelombang silih berganti, tapi kami percaya kekuatan Tuhan akan terus menjadi bagian GBI di dalam nama Yesus. Dalam BPD yang ada, bahkan gereja-gereja lokal yang ada di kota maupun di desa, semuanya kami serahkan di dalam tangan kekuatan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan terus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masuk pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Saudara Pak Budi sebagai pemimpin yang ada, anak mantu cucu semua mereka Engkau memberkati Tuhan. Umat Allah yang kekasih dimanapun mereka berada, tetap ada divine protection Tuhan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Umat Allah dimanapun mereka berada, dengan berbagai problema, beban doa, kami bersepakat memohon biar belas kasih Tuhan tercurah atas umat-Mu Tuhan. Tidak ada yang menjadi lemah dan tawar hati, semuanya kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dalam kegiatan pekerjaan studi anak cucu kami, dalam PJJ semuanya boleh berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Mereka yang terus memerlukan pemulihan, Engkau terus memberkati, dan penghiburan-Mu yang sempurna juga Tuhan. Sekali lagi untuk Carter dan Ruth dan keluarga besar mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau terus melingkupi dengan kuasa kasih-Mu. Pergumulan baiknya Carter yang terus dirawat juga Engkau menolong dalam nama Yesus. Tim dokter yang ada di rumah sakit Advent di Bandung dalam nama Yesus, biar semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, kuasa kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan keluarga besarnya semua mereka terlindungi, terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus membawa juga mamanya Lenda Tuhan, yang ada di Bandung Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamai kekasih ini Tuhan, untuk dia terus memiliki percaya dan iman kepada Tuhan, bahwa apapun yang didiagnosa dokter itu tidak membuat dia lemah, tapi dia mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Sakit apapun yang dia rasakan di dalam nama Yesus diangkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa lihat iman percaya anak mantu dan mereka yang ada Tuhan, Engkau perhitungkan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk tindakan medis Tuhan besok kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Apapun yang mau dilakukan biar
rencana Tuhan yang mulia terjadi. Terima kasih Bapa, yang mereka perlukan dan butuhkan, Tuhan mengadakan dengan cara-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan juga mereka yang terus merukan kembangan doa, Pak Apron Marbut Tuhan, Engkau terus melawat dan menjamah, pulihkan Tuhan dalam nama Yesus, biar menjadi negatif dan setiap virus-virus yang ada di tubuhnya dalam nama Yesus. Keluarganya juga Engkau lindungi dengan kuasa kasih-Mu. Oh, bahkan Pak Pendeta Rudi Makal juga Tuhan, istri, keluarga besar mereka, Engkau terus juga menjamah dalam nama Yesus. Mereka dimampukan untuk keluar lebih dari pemenang, lawan Tuhan apapun yang menyerang tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Ibu Indri, Engkau terus menjamah dalam nama Yesus. Biar penanganan dokter untuk kateter jantungnya dapat berlangsung dengan baik dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi kendala Tuhan, Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang melemahkan Ibu Indri Tuhan. Oh, keluarga besar ini terus mempercayai Engkau akan menolong, menyatakan kuasa kasih-Mu dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan, sehingga Ibu Indri boleh kuat, sehat, pulih kembali Tuhan. Jantungnya boleh normal kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan Ibu Indri, padami dalam tangan kekuatan Tuhan. Akan juga pemulihan Pak Heru, Tuhan Yesus akan menolong. Satu jantungnya bisa normal Tuhan dalam nama Yesus. Dan dia boleh mengalami hal yang baik Tuhan Yesus. Pernafasan yang baik dan semuanya baik-baik saja Tuhan. Sampai kembali pulang Tuhan dari rumah sakit Sentosa di Bandung Tuhan, dengan sukacita dan kemenangan kesembuhan yang daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Kristi juga Tuhan, Engkau terus menjamah pemulihan demi pemulihan. Kami percaya terus terjadi. Bagaimana dikonsumsi Tuhan, semuanya menjadi point of contact dengan kuasa Allah, bekerja sempurna atas Kristi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu Nina juga Tuhan, kami percaya dia sudah sehat, sudah kuat, dia sudah mampu melaksanakan aktivitas secara normal dan baik Tuhan. Dan Engkau Tuhan penolong yang setia. Engkau sudah melakukan hal yang baik dan lebih baik dan sangat baik atas Ibu Nina Tuhan. Terima kasih untuk cicinya. Oh Ibu Lani juga Tuhan, tidak putus-putusnya kami bawa Ibu di dalam tangan Tuhan. Lawat dan jamah Tuhan Yesus. Biar apapun yang ada di tubuhnya itu disingkirkan dalam nama Yesus. Tanaman-tanaman yang tidak boleh Tuhan dicabut dalam nama Yesus sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah serahkan setiap mereka di dalam tangan kekuatan Tuhan. Engkau yang sudah menolong dan terus menolong secara sempurna. Dan Engkau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan doa, kami sudah serahkan syafaat kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyempurnakan doa-doa ini Tuhan. Terus Engkau membangkitkan kami. Tuhan, kami terus berdoa. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas
kuasanya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percayanya. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Terus Tuhan, wanita-wanita Indonesia dan khusus wanita Bethel Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh masa ini Tuhan Engkau kuatkan para wanita-wanita Tuhan. Engkau bangkitkan mereka Tuhan. Engkau buat mereka kuat, dapat menjadi penolong yang sepadan itu Tuhan. Dapat membantu para adam-adam mereka Tuhan, suami-suami mereka dan anak-anak. Sebab itu kuatkan wanita-wanita dan khusus wanita Bethel Indonesia. Engkau urapi Tuhan, Ibu Tuhan Ike Tuhan sebagai ketua kami Ike Mesa Tuhan. Engkau urapi dia terus Tuhan. Engkau pakai dia terus Tuhan. Dan juga Tuhan seluruh pejabat-pejabat Tuhan. Oh pejabat-pejabat WBI Tuhan. Tuhan, pejabat pusat WBI, BPWBI Tuhan, Engkau juga kuatkan Tuhan, bahkan semua penanggung jawab dalam nama Yesus, sampai Korda dan Korwil Tuhan, sampai WBI lokal Tuhan, semua Tuhan Yesus, para wanita-wanita Allah ini dikuatkan Tuhan, dikuatkan mereka menjadi penopang, mereka diberi hikmat, mereka diberi kesabaran, mereka Tuhan, Engkau topang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi kuat Tuhan dan menguatkan suami dan anak-anak. Tuhan berkati pelayanan wanita-wanita, istri-istri, bahkan perempuan-perempuan Allah Tuhan, di mana saja Tuhan mereka
menjadi terang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa buat Ibu Oli Mesak Tuhan. Engkau kuatkan Ibu Nuni Tuhan. Oh Tuhan, Engkau juga kuatkan Tuhan Ibu Lili Lasmanto, Ibu Oli Andi, dan mereka semua, Ibu Rina Yakub Nawai Tuhan, bahkan Ibu Lena Tuhan Yesus. Oh istri Parumina, di dalam nama Yesus, mereka sebagai penasehat-penasehat Tuhan, Engkau topang Tuhan, Engkau kuatkan Tuhan, Engkau lindungi, Engkau juga mampukan mereka Tuhan, karena mereka adalah bagian yang Tuhan menasehati kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan mereka Tuhan. Oh sehatkan dan lindungan-Mu ada atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami bawa kepada-Mu Tuhan orang-orang Tuhan yang susah di pinggir jalan, bahkan mereka-mereka yang tidak mampu di akhir-akhir ini Tuhan, mengalami banyak tekanan, mengalami banyak kesusahan. Tuhan kami minta Tuhan, tangan itu, tangan-Mu yang berlubang paku, tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang perkasa itu mengangkat mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, membawakan hati yang bisa Tuhan Yesus, memberikan kemampuan pada mereka untuk melihat pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti, melihat bagaimana Tuhan bisa menolong mereka, mampukan mereka Tuhan, lindungi mereka dan jaga mereka, dan mereka tidak berkekurangan. Tuhan Engkau tolong, dan khususnya Tuhan kami berdoa buat Tuhan anak-anak Tuhan Yesus Tuhan, supaya tidak ada Tuhan orang-orang mengganggu anak-anak Tuhan, mereka masih kecil Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, sehingga keluar masuk mereka dilindungi oleh pasukan malaikat-Mu. Tidak ada orang-orang predator dan orang-orang yang ingin mencabuli anak-anak itu. Dalam nama Yesus Engkau jamah Tuhan, sehingga anak-anak ada dalam perlindungan Tuhan di seluruh dunia Tuhan, bukan hanya Indonesia, sampai seluruh dunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apa kami berdoa Tuhan, bebaskan Tuhan umat-Mu Tuhan dari Tuhan Yesus perselingkuhan rohani dan perselingkuhan hidup rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, biar di masa ini pun mereka akan bertobat Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berselingkuh, tidak ada Tuhan yang jatuh dalam percabulan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan mereka dari ikatan roh-roh dunia ini Tuhan, dan kedagingan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan mereka bisa Tuhan setia Tuhan, yang istri setia pada suami, suami setia pada istrinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kembalikan kasih pula-pula. Orang tua mengasihi anak, dan anak mengasihi Tuhan orang tua dan menghormatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, tidak ada perseteruan. Biarlah seluruh rumah tangga di mana saja terjadi Tuhan kasih persaudaraan yang lebih indah lagi Tuhan. Tidak ada perseteruan, tidak ada hal-hal buruk dalam nama Yesus. Tidak ada stres dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kasih persaudaraan itu nyata dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong dan bantu Tuhan. Engkau terus yang akan memulihkan keadaan seluruh keluarga-keluarga dalam nama Yesus. Akan Tuhan Engkau topang Tuhan pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan Engkau lihat Tuhan tempat-tempat di mana mereka bekerja Tuhan, biarlah perusahaan-perusahaan itu tetap maju Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Oh Tuhan, sehingga mereka tetap dapat bekerja dan dapat menerima gaji yang baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan, sehingga umat-umat-Mu baik yang ada saat ini maupun yang ada dalam Facebook online ini, mereka tetap dipelihara, tetap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang mengalami masa susah ini, mereka pun dapat melihat pertolongan Tuhan dalam berbagai segi Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi tawar hati, mereka tidak putus asa, tidak stres. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apa berdoa Tuhan buat kebangunan rohani di seluruh dunia Tuhan. Kami menantikan kebangunan rohani di seluruh dunia, lawat seluruh dunia Tuhan, seluruh dunia Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus Engkau bangkitkan kembali Eropa Tuhan, sehingga mereka meninggalkan Engkau akan kembali kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Eropa, London dan semuanya Tuhan, kembali Tuhan kepadamu Tuhan, kembali Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak mengalami penurunan Tuhan Yesus.
tidak mengalami stres Tuhan, tetapi mereka kuat Tuhan Yesus, kembali kepada-Mu Tuhan, dan dalam pengertian yang benar mereka kembali mencari Allah yang benar Tuhan, sehingga mereka akan melihat gereja-gereja semua di Eropa kembali bangkit Tuhan, kembali bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami terus berdoa Tuhan, Amerika Tuhan, Engkau tolong Amerika Tuhan, Kanada Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Australia, semua Engkau tolong Tuhan. Bapak, bangkitkan Tuhan Yesus, bangkitkan Tuhan, dan terus urapi Tuhan Yesus, supaya tidak ada Tuhan, oh Tuhan, hal-hal yang membuat mereka khawatir Tuhan, sampai pemilihan tanggal 3 November berjalan dengan baik. Bahkan Amerika Tuhan ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan, untuk api yang melanda Tuhan California, Engkau tenangkan Tuhan. Biarlah tidak ada Tuhan api yang membuat heboh Tuhan, asap yang mengganggu Tuhan Yesus mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dapat melindungi semua anak-anak-Mu Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang akan melindungi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau akan memberkati Tuhan juga, dan menyelamatkan Tuhan, Tuhan Arab Tuhan, Turki Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau selamatkan Tuhan Israel Tuhan Yesus, semua, oh Saudi Arabia, bahkan Tuhan Yesus Asia, Afrika Tuhan, semua Tuhan, bahkan seluruh Asia ini Tuhan, Thailand, Vietnam Tuhan Yesus, Kamboja Tuhan Yesus, oh Tuhan, bahkan Taiwan Tuhan, dan juga Hong Kong, dan juga China Tuhan, dan semua Malaysia Tuhan, oh Singapura Bapa, biarlah Tuhan berhala-berhala itu hancur Tuhan, mereka datang kepadamu, mereka datang mencari Engkau, mereka sujud kepadamu Tuhan, dan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, sadarkan Tuhan, sadarkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ini masanya penuaian Tuhan, kirim para Tuhan Yesus, penginjil-penginjil di mana saja Tuhan, urapi para penginjil, urapi para penginjil, urapi Tuhan Yesus, lengkapi dengan tanda heran mujizat Tuhan, sehingga mereka dengan iman yang besar akan melayani di mana saja Tuhan menyuruh mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga para rasul untuk menerobos, membangun gereja-gereja Tuhan, di mana jalan-jalan yang tidak bisa ditempuh, Engkau akan mengutus para rasul-rasul Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga para nabi, para pengajar Tuhan, Engkau bimbing Tuhan, Engkau urapi untuk mendengar suara Tuhan para nabi dengan tepat dan jelas, dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, guru-guru Tuhan, sehingga dapat mengajar jalan kebenaran-Mu Tuhan, dapat menguatkan di masa-masa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan, berkati para guru-guru ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan, oh Bapa, Engkau akan mengurapi Tuhan para gembala-gembala, sehingga di seluruh dunia Tuhan, bangkitkan gembala-gembala itu Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, di masa ini mereka mengalami masa-masa yang sukar ini Tuhan. Engkau juga akan memberkati dari kota sampai desa terpencil, bahkan dari Tuhan Yesus, oh pulau-pulau besar sampai pulau-pulau kecil Tuhan, di mana saja matamu melihat mereka, tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka, berkati mereka Tuhan, dan juga seluruh jemaat diberkati, umatmu diberkati, hamba-hambamu diberkati, seluruh orang percaya dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, jalanmu tidak terselami oleh kami Tuhan, tetapi rencana-Mu yang ajaib dan indah itu Tuhan, selalu akan kami ingat Tuhan, bahwa Engkau selalu mempunyai rencana yang baik pada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau terus menjamah Tuhan orang-orang yang usaha rumahan Tuhan. Bapa, berkati Tuhan apa yang mereka usahakan Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang Tuhan, oh Tuhan, membutuhkan pertolongan dana, malah bantuan Tuhan untuk keuangan mereka, untuk modal kerja mereka Tuhan. Bapa, Engkau tolong semuanya Tuhan, supaya semua berjalan dengan baik kembali Tuhan, untuk bisa membayar semua apa yang diperlukan. Kami berdoa supaya semua anak-anak-Mu Tuhan dapat membayar listrik, membayar anak sekolah mereka Tuhan, sekolah, bahkan juga kebutuhan sehari-hari, semua Tuhan yang perlu mereka bayar itu mereka mampu Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Engkau akan terus menopang anak-anak-Mu Tuhan, dan terus bersemangat, dan terus menjadi kuat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Manarex Tuhan Yesus. Engkau akan tolong perusahaan itu Tuhan, supaya dia berjalan kembali dengan baik Tuhan, dan dapat Tuhan kembali Tuhan Yesus. Oh Tuhan, memberkati mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Bapa berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua teman-teman kami Tuhan, oh Bapa, pendoa-pendoa semalaman, bahkan mereka Tuhan yang Tuhan Yesus setia di menara-menara doa Tuhan. Engkau kuatkan Tuhan, menara doa BPA, menara doa BPD, oh jaringan doa nasional, jaringan doa sekota, seluruh mereka Tuhan Engkau kuatkan, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan para pendoa-pendoa ini Tuhan, bangkitkan terus bahkan di rumah-rumah, biar terus ada pendoa-pendoa yang terus berdoa Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar doa kami, tidak ada yang mustahil Tuhan, dan tidak ada yang tidak bisa Engkau lakukan. Bapa, Engkau sendiri akan melayani Tuhan, Engkau sendiri akan mengutus malaikat-malaikat-Mu Tuhan, sehingga semua yang percaya kepadamu tidak menjadi lemah tapi menjadi kuat. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, keluarga dari Tuhan Carter, Tuhan Yesus, oh keluarga Under akan Engkau jamah Tuhan, Engkau kuatkan dan hiburkan semua keluarga ini Tuhan. Bapa berkati Tuhan Yesus semua, sampai Tuhan Yesus, oh Tuhan, mamanya dan adiknya terus Engkau tolong Tuhan, dan keluarga besarnya. Bapa kami percaya Tuhan Enrico Tuhan juga Engkau akan sembuhkan, Engkau jamah dia Tuhan, dan berikan kekuatan iman padanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil, Engkau mampu Tuhan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan akan hal-hal yang mujizat, hal-hal Tuhan kuasa dan keajaiban ini masih terus ada. Terus kami percaya Tuhan bahwa tidak ada gangguan di pankreas dari Tuhan mamanya Lenda, tidak ada, dalam nama Yesus pankreasnya sembuh, tidak ada gangguan dalam nama Tuhan Yesus. Maka dia bisa pulang dengan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang melakukan bagian-Mu Tuhan. Bagian-Mu yang terbaik untuk kami bisa menceritakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Bahkan semua doa-doa kami ini Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan, dan kami tahu kami yang tidak sempurna ini, Engkau akan sempurnakan doa-doa anak-anak-Mu yang ada bersama kami di dalam Tuhan Yesus. Facebook ini, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdamai, ada yang punya masalah,
yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku mujizat itu nyata. Ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Ketika ku memuji, mujizat itu. Oh, ketika ku menyembah, ketika ku menyembah, mujizat itu nyata. Haleluya, mari berdoa. Haleluya. Dia dalam kasih. Haleluya. Oh, dalam kasih, dia dalam kasih. Haleluya. Dia dalam kasih. Oh, dalam kasih, dia dalam kasih. Oh, Jesus. Kau jamah Tuhan, Kau jamah umat-Mu Tuhan. Kau jamah umat-Mu, Kau jamah mereka dalam nama Yesus. Dia dalam masa, dalam masa. Dia dalam masa. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Dia dalam masa. Oh, Jesus, dia dalam masa. Dia dalam masa. Haleluya, Jesus. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi, hanya kepada-Mu Tuhan berlari. Kepada ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Oh, bukan terbang tinggi
kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab doa anak-anakmu dan tidak Engkau biarkan anak-anakmu Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan. Jawab doa anak-anakmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan penghiburan, dan Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memulihkan segala sesuatu. Dan Tuhan menjadikan, Engkau adalah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Segala sesuatu yang sakit menjadi sembuh Tuhan. Segala sesuatu yang miskin menjadi kaya kembali. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sumber penghiburan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicara Tuhan, kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan biar kita lihat firman Tuhan ya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan sedikit. Haleluya. Kita lihat 2 Tawari 12 dari ayat 14. Tawari 12. Ya, coba kita lihat dari ayat 10. 2 Tawari. Ya, saya mengajak Anda melihat ini ya. Kita lihat dari ayat 1 supaya Anda tahu ceritanya ya. Kita lihat ya. 1. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Saudara, kalau sudah mulai hebat, orang kemudian menjadi tidak lagi mengandalkan Tuhan, meninggalkan hukum Tuhan. Terus kemudian tetapi pada tahun ke-5 zaman Raja Rehabeam majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Sekali lagi perhatikan, kalau kita berubah setia kepada Tuhan, maka akan ada serangan. Jadi biarlah kita stabil, terus dalam keadaan apa saja kita harus setia. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Maka Anda perhatikan di sini, Anda harus perhatikan dikatakan karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Karena berubah setia, maka ada tantangan, ada masalah, ada saja ia menyerang kita, ada saja kegeraman, ada saja kemarahan, ada saja kerugian, ada saja masalah. Maka Anda perhatikan, dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota bentengnya di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Anda lihat, Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Saudara perhatikan baik-baik, firman Tuhan
Sebab itu dikatakan, suara Tuhan bilang begini, firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa siksa. Jadi dimanapun kalau kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kalau kita setia pada Tuhan. Tapi kalau kita tidak setia, maka Tuhan di sini dikatakan, karena kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa siksa. Tetapi Anda perhatikan ini dikatakan ayat ke-6. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Saudara, mereka mulai menyadari kalau tidak ada orang yang ingatkan mereka, mereka pasti nggak akan menyadari. Saudara, maka mereka bilang, Tuhanlah yang benar. Maka ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan dari kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantara sisa. Saudara, Tuhan itu sebenarnya sangat baik banget. Jadi hanya kalau ada orang yang berani menegur, ada orang yang berani mengingatkan. Saudara, Anda perlu orang-orang ini yang benar-benar diutus Tuhan, bukan hanya menghibur telinga, tapi mengingatkan, memberi nasihat bahwa Tuhan akan kirim masalah dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, karena kamu sudah lupa diri, karena kamu sudah lupa Tuhan, kamu sudah tidak setia, kamu hanya beribadah sekedar hanya peraturan, sekedar hanya mengikuti kebiasaan, tidak lagi dengan hati yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena banyak orang sudah kaya, sudah punya pekerjaan baik, sudah mulai terhormat, sudah mulai tersanjung, maka mereka melupakan peraturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Sebab itu mari di masa ini adalah masa yang sangat baik, di mana Tuhan mengingatkan kita untuk merendahkan hati pada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Karena kalau tidak, Tuhan bilang, aku akan kirim, ia menghancurkan engkau dengan perantara sisa. Tetapi waktu raja ini membutuhkan pemimpin yang sadar, membutuhkan kepala rumah tangga yang sadar, membutuhkan pengusaha-pengusaha yang sadar, membutuhkan orang-orang yang sadar bahwa Tuhan, ampuni saya melakukan hanya karena saya membutuhkan. Kalau saya butuh duit baru saya berdoa, kalau saya butuh pertolongan saya berdoa, kalau tidak saya sebenarnya cari Tuhan, tidak serius, tidak bersungguh-sungguh, tidak rendah hati. Karena kerendahan hati ini yang paling penting. Maka itu sebab itu kita harus belajar untuk terus menjaga hati ini. Karena disinilah Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan di dalam Amsal 4. Karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau tidak, serangan akan datang terus. Serangan kalau kita tidak rendah hati. Bahkan kadang-kadang kita menyepelekan, siapa ini dia pendeta, siapa? Enak aja dia nggak tahu saya ada di gereja. Tapi di gereja kalau Anda tidak setia benar pada Tuhan, Anda cuma karena menongol aja nggak enak hati, maka saudara, ibadahmu itu tidak dengan rendah hati. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh rendah hati, inilah banyak orang cuma mau datang kalau ada tugas, kalau ada apa. Tapi kalau enggak, mereka nggak ada hati, karena mereka rasa ngapain? Aku enggak. Nah saudara, itu orang hanya mencari tanggung jawab supaya dilihat, supaya apa. Tetapi sebenarnya apa yang tidak dilihat manusia itu dilihat Allah. Sebab itu mari kita belajar merendahkan hati. Tuhan sangat sederhana, padahal Dia kaya raya, kudus, dan punya dunia ini yang menciptakan kita dan seluruh sel-sel dalam tubuh kita. Dia yang ciptakan, kita hanya butuh Dia. Dan kenapa kita tidak rendah hati? Padahal Tuhan cuma gampang saja saat mereka diutus orang-orang yang mengingatkan kesalahan mereka dan raja dan semua dengan rendah hati. Seketika Tuhan langsung bilang, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan. Wah, cepat sekali kan? Wah, Tuhan itu begitu sangat luar biasa, tidak pakai gengsi. Ngapain? Enak
ia rasanya cerita hebat tentang dia, dan kemudian kehebatan kekayaannya dan jabatannya, dan disanjung-sanjung orang. Saudara, dan orang itu sudah lupakan Tuhan. Kalau Tuhan mau ingatkan itu lagi, saudara, maka kita ini semua tidak ada yang selamat. Tapi karena Tuhan begitu rendah hati, Dia tidak mengingat kesalahan kita, tetapi Dia langsung bilang, wah, seketika mereka bilang, iya Tuhan memang yang benar. Tuhan cuma butuh pengakuan. Oh, betapa indahnya orang-orang yang mau mengaku, iya, memang gua agak sombong, emang gua agak teledor, memang gua ini kurang baik, memang gua ini kasar, memang gua ini pemarah, memang gua ini ngaco, memang gua ini cepat tersinggung, memang gua ini. Nah, kalau kita mengerti, iya, dengan sadar dan kita benar-benar seketika loh, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, ketika Tuhan melihat Anda dan saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka datang firman Tuhan kepada Semaya. Iya, Nabi Semaya bunyinya, mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu, aku tidak akan memusnahkan mereka. Oh, luar biasa. Tuhan tidak akan memusnahkan kita kalau kita rendah hati. Jangan sampai sebelum mati berantem dulu. Langkah itu berarti tidak rendah hati, iya kan? Nah, saudara, kalau kita rasanya penuh kepahitan, penuh perseteruan. Semua orang yang marah itu ada kesombongan. Semua orang yang sebal itu ada kesombongan. Semua, saudara. Karena dikatakan buah kedagingan itu adalah perseteruan. Dan Anda kalau baca buah kedagingan Yakub, Galatia 5, buah kedagingan, dan Anda tahu bahwa Anda sedang kedagingan. Karena kalau kita rendah hati, sangat mudah sekali Tuhan tolong kita. Katakan dari ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jangan Tuhan angkat sendiri, angkat sedikit saja sudah hebat, kita langsung sombong. Gak boleh, saudara. Coba kita lihat ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Maunya sih tidak balas, maunya sih rendah hati, maunya sih tidak nyakitin, maunya sih tidak bicara keras, maunya sih tidak menjelekan orang, maunya sih tidak merugikan orang, maunya sih tapi tidak bisa menguasai diri. Kita perlu menguasai diri, meneduhkan hati kita. Maka kemudian ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Ada dengki di hati yang belum dibuang itu, saudara, itu namanya dengki. Jadi tidak berasa, masih nempel. Kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kepengen yang mewah-mewah, kepengen yang di luar dari kemampuan. Makan pesta-pesta pora hanya yang nyaman, yang sedap, kayaknya hebat-hebat, saudara. Mari kita lihat dan sebagainya. Terhadap semua ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan kemudian ayat 21, jadi mereka adalah bukan anak Allah. Kalau anak, maka bisa masuk kerajaan Allah. Tapi kalau bukan anak, tidak masuk di kerajaan Allah. Maka tapi buah roh ialah kasih. Nah, yang harus dipimpin oleh Roh Kudus ini mengerti kasih. Kasih itu tidak mengingat
sudah mau datang. Damai sejahtera, hati harus selalu jaga damai. Kesabaran, kemurahan, sabar. Saudara, biarpun orang bikin apa, sabar. Jangan balas dan jangan simpan di hati. Dan jangan pengen bilang, awas lu nanti lain kali gua balas lu. Nggak boleh, sabar. Terus kemurahan, murah, selalu mau menolong, memberkati. Kebaikan juga baik, saudara. Mari kita selalu mau membagi, murah hati, mencari berkat, dan berbuat baik. Baru kesetiaan, tetap setia dalam hal berbuat baik, dalam hal kemurahan hati tetap berbuat baik, dalam sabar itu tetap setia, karena itu setia itu ditaruh di bagian belakang, kelemah lembutan. Dan akhirnya penguasaan diri. Dan itu penguasaan diri, setia dan sabar itu di bagian belakang. Itu Tuhan taruh. Karena apa? Itulah yang harus Anda ingat. Lemah lembut diapain orang, dingatain orang. Juga kita tidak balas, tidak marah. Kita buang saja. Karena itu kalau orang yang berdosa, dia yang ditanggung sendiri dosanya. Kalau dia marah, dia sendiri yang tanggung. Karena Tuhan kan matanya melihat kita, tidak ada yang tersembunyi. Maka kita harus penguasaan diri. Nggak boleh cepat tersinggung, nggak boleh cepat marah, nggak boleh cepat menilai negatif di saat kita sedang stres. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Anda lihat, tidak ada hukum. Ada ayat 24. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oh, jangan hawa nafsu itu. Iya, jadi gak boleh harus buang. Hawa nafsu itu harus buang, saudara. Iya, jadi kalau 24, iya. Jadi kita harus salibkan daging. Kalau kita mau punya kerajaan surga, yaitu damai sejahtera, buah roh, sukacita oleh Roh Kudus dan kebenaran itu. Karena itu dibilang kerajaan surga bukan terdiri dari makan minum, tapi dari kebenaran, sukacita, dipimpin oleh Roh Kudus, buah roh. Dan di sini dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, orang yang bisa tinggal di kerajaan, ia telah menyalibkan. Jadi orang ini selalu menyalibkan daging. Jadi setiap kali mau marah, mau berseteru, mau tersinggung, gak jadi. Setiap kali mau balas dendam, gak jadi. Maka di sini menyalibkan daging, yaitu penguasaan diri dan sabar dan lemah lembut dan rendah hati, setia dengan segala hawa nafsu dan keinginannya sudah disalibkan. Semua hawa nafsu, pengen balas dendam, dan keinginannya sudah dibuang. Maka ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Karena itu orang-orang yang punya kerajaan Allah, orang yang dipimpin oleh roh. Roma 8 itu berkata, orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka ayat 26, dan janganlah kita gila hormat. Nah ini saudara, jangan gila hormat. Apalagi gila duit, gila kerja, gila apa, gila hormat lagi. Kalau tergila-gila pada Tuhan boleh. Kalau gila hormat, sepanjang jalan begini terus kan tidak bagus. Hormat. Janganlah kita saling menantang. Jadi jangan suka suara keras dan balas suara keras. Jangan saling menantang dan saling mendengki. Jangan simpan kepahitan, buang semua itu. Jangan mendengki, jangan iri hati, jangan dengki, jangan marah, jangan pengen melakukan balas dendam. Ayat 27. Ini diakhiri, jangan kita gila hormat, jangan kita saling menantang, dan jangan saling mendengki. Artinya, ntar lu lihat, gua akan jadi lebih hebat. Ntar lu lihat, menantang. Terus ntar lu gua balas. Jangan, saudara. Nah, disinilah kita lihat bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ini, tadi di hari 12 kita lihat sedikit kita akan akhiri. Anda lihat sudah ayat ke-7. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan, minta pengampunan. Kalau ada kemarahan di hati, mari cepat minta pengampunan. Ampuni orang-orang,
sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem. Nah saudara, tidak akan dicurahkan murka Tuhan atas rumah tangga Yerusalem, anak-anakmu, dengan perantara COVID. Jangan ada, ya kan? Nah ini siksa. Nah kalau tiba-tiba ada virus lagi nama sisak, gimana saudara ya? Sisak itu kan tersiksa, ya kan? Saudara, jadi tidak perantara itu bisa dengan maut, bisa dengan corona, bisa dengan penyakit, bisa dengan dipermalukan. Iya karena dibilang perantara. Ya murka Tuhan itu jangan dicurahkan, kehangatan murkamu tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantara. Jadi ada perantara bangkrut, perantara yang miskin, perantara dipermalukan, perantara COVID, perantara sakit, dan jadi semuanya ini kita harus bertobat dan harus koreksi diri. Kita perlu koreksi diri. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa began? Kenapa menjadi ini? Dan hal yang indah bahwa kalau ada orang yang menasehatimu, Tuhan pakai orang itu, jangan marah. Nah, sebab itu Raja Rebel langsung bilang, memang Tuhan yang benar. Iya sih. Wah, saya sangat kagum akan teman yang bilang begini pada saya waktu sakit dan dia harus operasi. Dan dia bilang begini, saudara, mungkin dia dengar, tapi dia bilang begini pada saya, itu saya bangga. Dia perkataannya bilang, mungkin Dora, kami ini sudah terlalu nyaman ya. Kami sudah terlalu nyaman sehingga kami selalu dapat duit dan tidak kerja dapat duit. Dan itulah Tuhan memproses. Orang luar biasa bisa bilang gini, ya kan? Nah saudara, kan banyak orang kan kalau dengan perantara jadi miskin, jadi itu bisa cari membela diri, marah, ya kan? Dan suka menyalahkan dia sih, gara-gara dia sih, kerjanya ngaco, gara-gara dia sih. Dan banyak orang cari alasan orang lain. Nah saudara, tetapi hari ini kita mau belajar bahwa saat kita diingatkan, saat kita ditegur masalah kita, saat kita diingatkan untuk persoalan yang terjadi, apapun yang ada alami, ingat, maka Tuhan menjelajah. Dia tidak merencanakan kecelakaan, dia tidak merencanakan kehancuran, dia tidak merencanakan dipermalukan, tidak merencanakan sakit, tidak merencanakan kerugian. Karena Yeremia 29 ayat 11, dia merencanakan hidup kita ini, damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Ingat, semua yang dipakai Tuhan perantara, apa sakit, bangkrut, atau apapun kerugian, tidak untuk mempermalukan kita, hanya untuk Tuhan mencari kerendahan hati kita, untuk mengakui memang Tuhan yang benar. Dan mari kita cari Tuhan. Oh, indah sekali, saudara, indah sekali. Maka itu saya baca lagi. Katakan, tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia. Saudara, lucu banget ya. Tuhan lihat mereka tidak dianjurkan, tapi Tuhan izinkan mereka untuk mengabdi kepada sisa itu, saudara, supaya mereka belajar rendah hati, belajar tentang ternyata rendah hati itu harus belajar, dan Tuhan izinkan perantara ini mereka harus rendah hati. Jadi saudara, Anda lihat ya, supaya mereka dapat membedakan antara mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada dunia, kerajaan-kerajaan dunia, orang-orang kaya. Nah saudara, maka majulah siksa. Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampas, dan ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Heber membuat perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin bentara yang menjaga pintu istana itu.
Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja, ayat 12, merendahkan diri, surutlah murka Tuhan. Saudara, maka Anda lihat, oleh karena raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Saudara, Anda perhatikan baik bahwa semua Tuhan hanya mau supaya kerendahan hati, dan Tuhan izinkan mereka sehingga mengizinkan alat-alat ini semua dirampas sehingga mereka tidak punya, harus pinjam dan balikin, harus pinjam. Sehingga akhirnya raja belajar merendahkan hati. Saudara, ini pelajaran sangat indah, bahwa Tuhan sengaja hanya untuk supaya mereka dapat membedakan mau mengabdi kepada dunia enggak, raja-raja dunia, atau mengabdi kepada Allah. Kau pilih. Dan akhirnya mereka tahu bahwa Tuhan benar, dan kemudian raja kembali merendahkan diri. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan. Maka para pemimpin, mari kita merendahkan diri, maka murka Tuhan akan surut pada kita, pada keluarga kita, perusahaan kita, pekerjaan kita, dan semua pulih semuanya, sehingga ia tidak dimusnahkan. Tadinya mereka bisa dimusnah, akhirnya tidak terjadi. Maka saudara, di sini dikatakan ayat 13, Raja Reben menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Reben berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel, untuk membuat nama Tuhan tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia mamanya berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Saudara, ayat ini Anda perhatikan ya. Ayat 14. Saya sebenarnya mau ambil ayat ini bahwa kalau kau tidak tekun mencari Tuhan, kau akan jadi orang jahat. Ia berbuat jahat karena apa? Kenapa orang-orang jahat itu nongol? Kenapa orang-orang itu jadi jahat? Kenapa kita jadi marah, kedagingan, dan semua? Ia marah, bersentuh, jahat, dan karena kita tidak tekun cari Tuhan. Jadi kalau kita tekun cari Tuhan, kita tidak akan mengalami masa-masa yang seperti itu. Maka marilah kita terus rendah hati, walaupun rasanya berat, terus cari Tuhan, terus cari Tuhan, terus cari Tuhan. Orang itu berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Mamanya berbuat jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Nah saudara, ayat 15, bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhirnya semua tertulis dalam kitab, riwayat Semaya Nabi itu dan Indo pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah Yerusalem terus menerus ada perang. Kemudian Reban mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dan dia diukur kota Daud. Nah, saya 3 hal yang Anda perhatikan di sini, bahwa kalau kita ini sudah jadi kaya, sudah jadi senang, di sini dikatakan yang ayat pertama ya, Rehabeam bersama seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Jangan meninggalkan hukum Tuhan. Kalau Tuhan bilang ibadah, ikut kita ibadah. Tuhan bilang kasih perpuluhan, itu hukum Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang mengasihi orang, jangan pelitan, jangan hidup hanya untuk diri sendiri, itu namanya hukum Tuhan. Kita harus menolong orang, jangan sampai kita lupa diri. Waktu kita susah, kita pengen ditolong orang, pas orang lain susah, kita gak mau tolong. Mari kita harus belajar hukum Tuhan. Kita setia beribadah, setia berdoa, baca firman Tuhan, dan kita melakukan, kita memberi persembahan kasih, persembahan perpuluhan, hukum-hukum Tuhan yang harus menghormati orang tua dan tidak menyembah berhala. Hukum-hukum Tuhan itu harus, dan Anda lihat di sini, karena ketika kerajaannya menjadi kokoh, kuasanya menjadi teguh, waktu jadi hebat dan kaya, jangan sampai lupa diri, jangan sampai lupa Tuhan,
lupa hukum Tuhan, lupa melakukan ibadah, lupa itu ibadah itu cuma store muka pada orang tua, store muka pada pendeta, hanya menyenangkan manusia saja. Anda lupa bahwa Tuhan memeriksa hati. Tuhan melihat hati kita. Sebab itu jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Tidak ada orang yang bisa menipu Tuhan. Apapun yang kita lakukan ini mata Tuhan lihat. Dan kalau kita tidak serius pun Tuhan tahu. Maka sebab itu mari kita terus melakukan hukum Tuhan. Menaruh hukum Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Itulah hukum Tuhan. Dan mengasihi sesama, hukum yang kedua. Mari kita terus Tuhan nomor satu. Dan dengan segenap hati, jangan dibilang malas ya, jadi suka-suka kalau Tuhan bilang malas nafasnya cabut dulu aja. Nah baru di ICU ya kan malas. Tuhan mau kasih orang namanya kita malas ya, melakukan mencari Tuhan malas. Nah saudara, jangan sampai Anda mengeluh dalam hidup ini waktu Anda kena serangan. Karena apa? Karena Anda melupakan hukum Tuhan, yaitu menaruh Tuhan nomor satu. Yang kedua adalah kalau Anda sudah kaya dan semuanya itu, jangan lupa hukum Tuhan nomor satu. Mengasihi Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap seluruh kekuatan kita. Tuhan nomor satu. Kita harus memberkati pekerjaan Tuhan nomor satu. Dan jangan lupa bagian yang kedua adalah sesama. Hukum yang kedua adalah mengasihi sesama, menolong. Kalau ini lagi susah, ini lagi maka menolong sesama. Itulah hukum yang kedua. Nah saudara, Anda lihat, dan kemudian di sini yang kedua adalah jangan lupa ayat yang kelima ini ya. Nabi Semaya datang kepada Reha dan pemimpin Yehuda berhubung dengan ancaman sisa dan berkata kepada mereka, begini firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa siksa. Yang kedua adalah jangan lupa kalau hatimu sudah tidak pada Tuhan, cuman kalau Anda senang-senang aja, cuman Tuhan itu cuma di waktu ada susah dan semua cuma sekedar saja. Ingat, yang kedua adalah Tuhan akan menyuruh orang-orang menasihatimu. Dan jangan marah kalau ada orang menasihati, karena Tuhan bilang orang ini datang menasihati. Nabi Semaya datang menasihati. Suara Tuhan melalui Nabi Semaya ini. Nabi Semaya bilang, karena Tuhan bilang kamu telah meninggalkan aku, sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa siksa. Dan inilah yang dikatakan. Yang kedua karena kita meninggalkan. Jadi yang kedua adalah kalau dengar nasihat untuk jangan marah, jangan bela diri, jangan enak aja dia ngomong gitu. Dia nggak tahu kemarin gua masuk gereja, tapi badanmu bisa masuk tapi hatimu tidak serius. Juga sama, Tuhan bilang kamu meninggalkan aku. Nah saudara, jadi yang kedua, kalau Anda menerima nasihat, jangan marah. Ingat, kalau kita bertobat dengan nasihat dan mengoreksi diri, kita pasti akan. Yang ketiga, pengakuan. Anda lihat ayat yang ke-6. Dan pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Yang ketiga adalah pengakuan harus ada di mulut Anda. Anda harus merendahkan diri. Yang ketiga, merendahkan diri dengan mengaku. Merendahkan diri, berdoa, beribadah, menyembah Tuhan sambil ada pengakuan. Inilah kerendahan hati yang Tuhan cari, yaitu Anda mengaku, iya gua salah. Iya Tuhan yang benar. Waktu teman itu bilang begitu, saya kagum loh. Karena teman kita ini juga, dia
Jangan sampai Anda lupa bahwa Tuhan tahu hati semua. Maka yang ketiga kan ini ya, rendah. Merendahkan hati dengan mengakui. Tuhan bilang kalau engkau mengakui kesalahan, Tuhan setia dan adil mengampuni dosa kita karena Dia mengakui. Ini Dia berkata dan Ia berkata. Pemimpin-pemimpin Israel semua merendahkan diri dan berkata. Jadi semua bilang, iya Tuhanlah yang benar karena mereka mulai periksa diri. Rendah hati, adalah mengakui dan tidak membela diri. Nah, yang keempat ini dikatakan, Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, maka yang keempat Anda lihat, Tuhan katakan mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan. Yang keempat ini adalah Tuhan mengajar mereka dan mereka mau terima didikan Tuhan. Jadi di masa mereka mengalami kesusahan, dia harus pinjam ini ke orang, pinjam ini alat-alat karena Tuhan mengizinkan alat-alat ibadah itu diambil dan akhirnya mereka harus meminjam. Dan dengan itulah kemudian Tuhan sedang mengajar. Mari saudara, dalam hidup ini kita harus banyak melihat pelajaran Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, di sini dikatakan apa yang diajar, di sini Tuhan memakai Raja Mesir menyerang dan merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang berharga. Tapi mestinya mereka pun bisa dibunuh. Tapi tidak, Tuhan tidak izinkan dibunuh. Tetapi Tuhan izinkan mereka belajar. Ingat, dengar nasihat, rendah hati, mau mengakui dan mau belajar kembali. Untuk rendah hati. Sebagaimana ganti raja membuat perisai-perisai tembaga yang tadinya emas semuanya keren, sekarang buat tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin bentara yang menjaga pintu-pintu raja, istana raja. Akhirnya mereka pinjam, mereka bikin cuma dari tembaga. Saudara, jadi di sini setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara datang membawa masuk perisai itu. Dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Jadi artinya pinjam aja saudara. Perisai itu pinjam. Tuhan membuat kita menjadi rendah hati. Tapi Tuhan bilang karena mereka merendahkan hati dan mereka benar-benar menjadi orang yang mau mengakui dengan benar mengakui Tuhan benar. Maka kalau kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, kesalahan kita masa lalu, dan kemudian ada serangan, maka kita kembali rendah hati dan mengakui. Dan kemudian Tuhan berkata, biarkan mereka belajar bagaimana cari Tuhan sebenarnya jauh lebih indah daripada cari kekayaan dari orang-orang dunia, mengabdi kepada orang dunia. Maka sebab itu dalam mereka yang tadinya hebat tidak pinjam, sekarang mereka harus pinjam dan kembalikan lagi. Namanya mengembalikan berarti pinjam, kan? Mengembalikan lagi kepada di kamar para penjaga bentara. Mari saudara, Tuhan adalah Allah yang sangat baik. Seketika kita sadar dan mengakui, Tuhan kembalikan semua. Tetapi ada hal yang Tuhan tidak langsung kembalikan karena Tuhan mengajar sampai kita benar-benar. Maka sebab itu orang-orang di sekelilingmu itu penting. Di sini dikatakan mamanya itu tidak tekun mencari Tuhan. Mamanya harus orang-orang di sekelilingmu harus orang-orang yang setia cari Tuhan. Mau suami, mau istri, mau anak, mau orang tua, harus yang setia. Karena itu dikatakan mereka kena serangan juga. Itu dengan perantara Sisrak dan akhirnya mereka diajar. Karena ayat 14, mamanya tidak tekun mencari Tuhan. Mamanya, ia berbuat yang jahat. Mamanya
saya menulis susunannya, itu ya susunannya, karena yang terakhir itu adalah tekun mencari Tuhan. Kalau kau tidak tekun, maka anak-anakmu dan keluargamu akan, ya itu namanya pernah tekun. Tapi kalau tidak tekun, pernah cari Tuhan, tapi kalau tidak tekun, kekayaan datang, apa jabatan, langsung lupa diri. Maka inilah yang dikatakan mereka jadi jahat karena mamanya itu berbuat yang jahat, karena mereka tidak tekun mencari Tuhan. Maka yang terakhir adalah tekunlah mencari Tuhan. Puji Tuhan, di saat kita mulai malas dan kita rasa aduh capek, iya, aduh mau doa lagi, aduh ibu Dora mau doa lagi, maka ingat ayat ini, tekunlah mencari Tuhan. Iya kan? Kalau kau tidak mau mencari Tuhan, maka kau akan timbul kedagingan, marah, seteru, benci, iya, sombong, berpoya-poya, dan semua dunia ini. Dan kau tidak punya tempat kerajaan surga. Kau bukan anak karena kau pengen balas dengan yang jahat dengan jahat, pengen marah, pengen balas, dan tidak melihat kebaikan orang. Maka sebab itu akan banyak musuh yang ada dia. Karena Tuhan pakai sarana siksa ini, karena mamanya ini tidak tekun mencari Tuhan. Dan mereka juga semua menjadi seperti itu. Mari kita tekun mencari Tuhan. Karena ini ayat yang benar-benar yang saya ingin, bahwa tekunlah cari Tuhan, tekunlah cari Tuhan, tekunlah cari Tuhan. Karena pengaruhnya sangat kuat kepada anak cucu. Saya mencari Tuhan di masa kesusahan karena saya ingat mama saya tekun cari Tuhan. Maka marilah kita tekun cari Tuhan. Jadi pertama, jangan lupa hukum Tuhan. Kalau sudah kaya, jangan lupakan Tuhan. Kedua, apa? Mau mendengar nasihat, ya, dari orang-orang yang Tuhan pakai. Yang ketiga adalah rendah hati, mengakui, setia dan adil makan. Kalau kau mengakui dosa, maka Tuhan. Yang keempat, tetaplah sabar karena Tuhan sedang mengajar kita untuk dapat membedakan dengan Tuhan mau atau dengan ini. Kalau kau selalu mengeluh melayani Tuhan, maka kalau kau mau melayani Raja nih, Tuhan izinkan sarana siksa dan kita dibuka. Tapi Tuhan sedang mengajar yang baik di masa itu. Yang kelima, semua izinkan Tuhan supaya engkau tahu bahwa yang jahat itu bisa terjadi karena kita tidak tekun mencari Tuhan. Maka kita harus tekun cari Tuhan supaya perlindungan Tuhan ini akan terus ada pada kita. Jangan pernah lengah, jangan pernah bosan, jangan pernah lalai, jangan pernah bilang hari ini malas. Saya juga bisa bilang begitu, saudara. Saya dapat apa? Saya tidak, tapi saya mau ada Tuhan. Maka sebab itu, karena saya tahu mata Tuhan melihat saya, maka saya harus tekun mencari Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Shalom, pasti kita dipulihkan, pasti kita diberkati kembali. Tidak lagi meminjam perisai dari penjaga. Saudara, Tuhan pasti memberkati, mengembalikan milik kita sendiri. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, turunkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Biar firman yang kami dengar hari ini akan menguatkan kami dan membawa kami akan melihat bahwa Tuhan akan memulihkan. Karena sekarang ini ada masa pembelajaran daripada-Mu Tuhan. Masa kami belajar apakah kami mau dengan Tuhan atau hanya mencari kekayaan dunia Tuhan. Dan biarlah semua ini akan berlalu Tuhan, karena kami kembali tekun mencari Engkau Tuhan. Maka tidak ada yang jahat yang dapat menghampiri kami. Maka semua yang membuat kami hilang berkat-berkat Tuhan, oh itu Tuhan akan kembalikan. Semua milik yang hilang, yang sudah dirampas oleh siksa, Tuhan Engkau akan kembalikan Tuhan. Semua yang sudah dirampas oleh musuh, Tuhan akan kembalikan. Karena kami mau rendah hati,
Kami mau terus mencari dan terus melayani Engkau, dan terus melakukan hukum-Mu Tuhan. Kami terus akan mendengar nasihat-nasihat para. Kami juga akan terus Tuhan Yesus rendah hati dan mengakui kelemahan-kelemahan kami. Dan kami terus Tuhan akan Tuhan Yesus mempercayai Tuhan bahwa masa sukar yang kami alami ini adalah masa pembelajaran kami, untuk kami bisa melihat bahwa lebih baik Tuhankah atau manusia. Maka Tuhan, saat inilah kami tahu Tuhan bahwa kami harus tekun mencari Engkau, maka Engkau akan mengembalikan semua yang hilang itu. Semua akan dipulihkan Tuhan, semua yang hilang, sehingga kami harus pinjam Tuhan, itu semua akan dikembalikan oleh-Mu Tuhan. Dan Tuhan akan mengembalikan semua yang diambil siksa itu dari rumah Tuhan, dari rumah kami semua. Emas, perak, permata yang diambil itu akan dikembalikan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau Tuhan tahu di masa ini umat-Mu banyak yang mengalami kesusahan. Sebab itu Tuhan, kami tahu bahwa masa ini adalah masa pembelajaran, supaya Engkau berkata, supaya mereka tahu, melihat apakah lebih enak Tuhan melayani Engkau atau melayani raja-raja dunia. Tuhan, inilah kami Tuhan yang mau melayani Engkau Tuhan. Inilah kami umat-Mu Tuhan yang mau setia dan mau rendah hati Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan cepat COVID ini selesai, dan anak-anak-Mu sudah selesai dalam pembelajaran sekolah kehidupan ini Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan mengembalikan semua yang hilang itu Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan umat-Mu, karena mereka menjadi orang yang tekun mencari Tuhan kembali dan rendah hati. Tuhan, ini kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati mereka, turunkan rahmat anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, berkat-Mu, keteduhan hati, buah roh kasih dan pengampunan itu Tuhan, penguasaan diri dan sabar itu Tuhan, biar ada pada kami terus. Kami mau mengasihi Engkau, kami mau terima berkat-Mu Tuhan, umat-Mu terima berkat-Mu Tuhan. Tuhan, biar percepatan berhenti COVID ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biarlah percepatan diterima Tuhan, vaksin itu Tuhan. Dan juga Tuhan, doa anak-anak-Mu dijawab oleh Tuhan. Turunkan berkat-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Dan saat mereka akan pulang, pasukan malaikat menutup bungkus mereka, menjaga mereka dengan kuasa darah Yesus. Malaikat menjaga sampai tiba di rumah mereka dengan selamat, dan mereka bisa beristirahat dengan keluarga yang bahagia. Maka Tuhan, mereka akan Tuhan Yesus, Tuhan, dipulihkan metabolisme tubuh, bahkan imun tubuh mereka akan menjadi kuat, sehingga virus tidak bisa menjamah mereka. Di rumah mereka akan selalu ada Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus dan pasukan malaikat menjaga mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, dan berkat-Mu itu indah, dan pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Kami terima semua berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa besok kita ibadah kembali jam 10. Ya, karena besok doa semalaman ya. Doa yang melewati jam 12 malam. Tuhan memberkati. Shalom.